Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Putri. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa komen, share, subscribe ya. Dan kali ini kita membahas tentang tips mengadakan pernikahan di saat pandemi. Jadi nanti kita bagi dua termin. Yang pertama adalah tips persiapannya dan yang kedua adalah tahap hari H. Nah, singkatnya, untuk yang persiapan pastinya kalian semua punya dream wedding atau pernikahan impian. Seperti apakah nanti acaranya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, misalkan pemilihan tempat di mana, waktu, dan sebagainya. Sampai wardrobe dan souvenir pun yang perintilan akan dipikirkan. Tetapi menurut sharing dari teman-teman yang sudah pernah ke pesta pernikahan ataupun yang mengurusi pernikahan saat pandemi, pastinya semua hal-hal yang pernah kita impikan, yang kita rencanakan mungkin akan terhambat, alias harus ada yang di-cancel atau mungkin tertunda, dan bahkan mau tidak mau kalian harus menambah sedikit budget lagi, bahkan lebih banyak budget untuk mempersiapkan protokol kesehatan. Karena mau tidak mau juga kalian akan menghadapi banyak undangan ataupun orang yang terbatas, tapi kalian harus tetap menjaga kondisi kalian sendiri sebagai pemangku hajat dan juga para tamu undangan yang akan hadir di sana. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Tips yang pertama adalah tempat. Mungkin kalian semua akan survei tempat mana yang kalian idam-idamkan sebagai venue pernikahan kalian. Misalkan kalian punya impian outdoor atau indoor wedding, jadi kalian akan cari tempat yang tempatnya lewat dulu ya. Oke, lanjut lagi. Misalkan kalian mau pilih tempat yang sesuai dengan passion atau hobi kalian. Apakah kalian suka naik gunung atau suka olahraga? Mungkin kalian akan pilih venue yang mendekati ke alam, misalkan di puncak atau di suatu villa ataukah di suatu taman. Nah, hal-hal itu sangat perlu dipikirkan. Kalau dulu sebelum pandemi kita hanya memikirkan apakah cuacanya akan cerah atau hujan, sehingga kita hanya perlu sedia payung sebelum hujan. Tapi kali ini kita betul-betul memikirkan sampai detail-detailnya. Seperti halnya protokol kesehatan menganjurkan kita untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan sesering mungkin. Nah, berarti tips yang pertama adalah mungkin kalian harus melupakan sejenak impian tempat kalian, tapi lebih fokus pada tempat mana yang lebih appropriate atau memungkinkan juga dan menyamankan kalian untuk mengadakan perhelatan yang formal ataupun semi formal, tetapi yang pasti disiplin dalam protokol kesehatan. Misalnya kalian akan pilih kafe, restoran, atau hotel. Pastikan kalian sudah browsing tempatnya dan kalian sudah konfirmasi ke pihak manajemen hotel atau venue tersebut bahwa protokol kesehatan itu akan disediakan oleh pihak mereka atau harus kalian siapkan budget tambahan. Nah, yang pasti hal-hal yang begitu pentingnya harus betul-betul dibicarakan antara pihak panitia keluarga dengan penanggung jawab di tempat kalian mengadakan acara. Jadi, poin yang pertama adalah pilih tempat yang memang disiplin akan protokol kesehatan. Yang kedua, kalian pastinya mengharapkan seperti halnya pengantin lain, apakah itu gaun impian atau dress code buat keluarga. Nah, mungkin kali ini kalian perhitungkan dulu sebelumnya tamu yang akan kalian undang saat akad nikah atau resepsi, apakah memang sudah disortir atau belum. Sebisa mungkin kalian sudah menginformasikan ini, mendiskusikannya dengan pihak kedua belah pihak keluarga supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena otomatis yang tadinya kalian akan mengundang contohnya 1.000 orang, bisa jadi kalian harus
mengundang hanya 100 orang karena ketersediaan dari pihak penyedia tempat. Nah, jadi yang kedua adalah kalian harus menyortir daftar tamu. Yang ketiga, sebetulnya ini poin yang pokok untuk kalian yang akan melaksanakan akad nikah hari yang sama. Jadi kalian betul-betul memegang kontak person dari tugas KUA-nya itu sendiri. Kalau kalian yang mengadakan acaranya di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil, setahu saya itu tidak akan dipungut tambahan biaya. Tapi untuk yang di luar itu akan memanggil tugasnya ke tempat acara, berarti kalian betul-betul koordinasi. Yang utama adalah memegang nomor kontak personnya supaya kalian bisa terus keep in touch dari mulai H-1 sampai hari H-nya. Jadi nanti ada panitia yang akan mengkoordinasikan kapan seharusnya petugas tersebut tiba dan kapan kalian akan menyelenggarakan acara, sehingga kalaupun memang memungkinkan mereka akan didampingi saat kedatangan melalui jalur protokol kesehatan seperti cek suhu, cuci tangan dan sebagainya. Lalu juga disediakan tempat khusus untuk persiapan menuju acara akad nikah. Nah, kalau sudah begitu berarti poin ketiga adalah kalian betul-betul konfirmasi di mana tanggal yang kalian inginkan untuk acara pernikahan kalian betul-betul available dari pihak kantor urusan agama. Nanti teknisnya sendiri akan mereka terangkan bagaimana tata cara penyelenggaraannya atau apakah persiapan yang sebelumnya harus dilakukan, dan juga ada misalkan charge khusus yang harus dibayarkan. Oke, yang keempat adalah yang jelas kalian akan berhubungan dengan makanan. Kalian bisa pilih apakah tempat tersebut sudah menyediakan paketnya ataukah belum. Ini disesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Kalau memang kalian ingin menyiapkan makanannya sendiri, sebaiknya kalian pertimbangkan untuk menyiapkan hanya semacam hampers atau mungkin nasi kotak atau bingkisan lainnya sebagai pengganti dari makanan prasmanan itu sendiri, supaya kita mengurangi kerumunan massa dan juga mempercepat acara resepsi supaya bisa semua hadirin tamu undangannya nyaman. Jadi tidak ada terlalu panjang persiapan atau urusannya, sehingga kalian di tempat acara memang betul-betul bertatap muka sebatas pengucapan selamat dan juga doa restu. Nah, berarti yang keempat adalah kalian sebaiknya memilih non prasmanan. Teknisnya seperti apa? Kalian bisa diskusikan dengan panitia atau penjaga. Juga lebih detail lagi kalian bisa hubungi wedding organizer yang kalian mau. Yang kelima adalah pastinya kalian akan berhubungan dengan penerima tamu. Kalian pastikan, karena ini adalah poin center di depan, kalian memilih personal yang betul-betul sehat secara fisik, mental, dan juga sebisa mungkin mereka memahami protokol atau prosedur yang harus dijalankan saat menerima tamu hingga tamu keluar kembali. Hal yang betul-betul diperhitungkan adalah durasi. Makanya sosialisasi informasi untuk kedatangan tamu selalu disampaikan berulang-ulang, baik melalui MC ataupun di-announce di luar penerima tamu, sehingga nanti ada amung-amung tamu yang mendekati tamu, maksudnya menyampaikan secara personal bahwa mohon maaf dan mohon maklum atas keadaan yang harus kita alami, sehingga mereka akan menerima apabila nanti waktunya sudah habis. Jadi mereka memahami ada waktu durasi mereka mengucapkan selamat maupun untuk berada di area acara. Begitu. Jadi yang kelima adalah perhatikan durasi tamu. Alur tamu selalu dikontrol, dimonitor oleh wedding organizer atau panitia keluarga.
Ini juga akan saya bagikan dalam video yang lain karena tamu nanti akan terbagi 3, yaitu tamu VIP, tamu reguler, dan tamu tak diundang. Sekian dulu tips persiapan pernikahan saya dari Fitri. Maka nanti kita sambung dengan detail tips saat acara hari H supaya pemangku hajat tidak panik. Semoga membantu dan bermanfaat. Silahkan share, komen, dan subscribe. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.